Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Setelah menyelesaikan kebingungannya sendiri, Lin Tian segera mendekat ke arah Yao Yu. Melihat sosok misterius itu mendekatinya, Yao Yu segera memberi hormat kepada Lin Tian. "Terima kasih Tuan, Tuan sudah menyelamatkan kami," ucap Yao Yu sambil membungkuk. "Terima kasih Tuan," ucap para murid yang ada di belakang Yao Yu. "Namaku adalah Yao Yu, dan mereka semua adalah sesama murid dari Sekte Langit. Apakah ada yang ingin Tuan tanyakan kepada kami?" tanya Yao Yu. "Wah, kalian ternyata dari Sekte Langit ya," seru Lin Tian sambil memegang tangan Yao Yu. Maaf, aku sebenarnya ingin pergi ke Sekte Langit, tapi aku tersesat di tempat ini, bolehkah aku ikut dengan kalian?" tanya Lin Tian. "Hah, sebenarnya Tuan ingin pergi ke sekte kami?" seru Yao Yu dengan terkejut. "Benar sekali, aku ingin menemui seseorang di sana, hehehehe," balas Lin Tian menggaruk kepalanya. Setelah itu, Lin Tian membuka kupluk yang menyembunyikan wajahnya, dan kemudian berkata, "Sebenarnya, aku disuruh oleh nenek pergi ke Sekte Langit, aku disuruh mengantar surat ke sana oleh nenek, tapi aku tersesat di jalan karena baru pertama kali ke sini," ucap Lin Tian. "Oh, begitu ya, baiklah, Tuan bisa ikut bersama kami, anggap saja ini adalah balas budiku kepada Tuan, karena Tuan telah menolong kami," balas Yao Yu. "Hehehe, terima kasih," ucap Lin Tian. "Tidak masalah Tuan," balas Yao Yu. Mereka semua akhirnya bergegas kembali ke Sekte Langit. Sebelum menuju sekte, mereka harus menuju ke kota terlebih dahulu. Setelah di kota, mereka akan masuk ke arah teleportasi menuju sekte, dan perjalanan menuju kota saat ini, itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Karena Lin Tian sudah tidak sabaran, ia pun segera menyuruh mereka menaiki binatang iblis terbang dengan kecepatan yang cukup cepat. Binatang iblis itu adalah macan terbang yang ia temukan, ketika ia tiba di hutan tersebut. Ketika para murid melihat binatang itu, mereka semua terkejut dan agak ketakutan, tetapi karena ada pawangnya, mereka semua tidak ketakutan lagi. Setelah mereka semuanya naik, Lin Tian segera menanyakan banyak hal tentang Sekte Langit dan Benua Tengah. Setelah mereka mengetahui bahwa Lin Tian masih muda, mereka pun tampak jauh lebih akrab. "Saudara Lin, kenapa kamu tidak masuk ke dalam sekte kami? Aku bisa membantumu masuk jika kamu mau, karena di dalam sekte, kakak aku adalah murid langsung dari tetua kelima, meskipun tanpa bantuanku juga, dengan kekuatan saudara Lin, sepertinya kamu akan dapat dengan mudah diterima oleh sekte," ucap Yao Yu. Yao Yu merasa, anak muda ini sangatlah kuat, jika dia bisa bergabung dengan sektenya, itu sudah pasti akan menambah kekuatan sekte mereka. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika mereka tahu bahwa, usia yang sebenarnya dari Lin Tian adalah 7 tahun, mungkin rahang mereka akan benar-benar copot, jika mereka mengetahui hal ini, dan bahkan, orang-orang di sekte itu mungkin juga akan bunuh diri jika mengetahuinya. Setelah mendengar itu, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Aku akan memikirkannya," balas Lin Tian. Setelah berkata begitu, ia kemudian bergumam, "Aneh, kenapa juga aku harus gabung?" gumam Lin Tian. Mungkin karena ketatnya didikan dari neneknya, itu menyebabkannya ingin bermain, karena ia terus dipaksa berlatih selama hampir 2 tahun, ia pun merasa bosan. "Saudara Lin, kita tidak bisa terbang memasuki kota, karena ada arai pelindung di sana," ucap Yao Yu memperingatinya. "Oh, baiklah," balas Lin Tian, kemudian Lin Tian menyuruh binatang itu untuk turun, dan akhirnya mendarat. Setelah mereka mendarat, mereka segera berjalan menuju gerbang kota. Setelah sampai di gerbang kota, Yao Yu segera menunjukkan token sekte. Setelah melihat identitas Yao Yu, itu menyebabkan para penjaga menjadi kaget, dan kemudian menyuruh mereka masuk tanpa meminta biaya apapun. Kekuatan para penjaga itu berada di tahap tempering tubuh tingkat puncak, dan Lin Tian sedikit kagum dengan penjaga itu. Setelah mereka memasuki kota,
Yao Yu segera membawa Lin Tian ke tempat gerbang Sekte Langit. Tempat itu bisa dibilang sebagai perbatasan antara sekte dan kota, dan perbatasan itu dipisahkan oleh arai. Sesampainya di gerbang itu, mereka segera masuk ke dalam untuk menemui salah satu penjaga gerbang di sana. Penjaga gerbang yang ada di sana sangatlah berbeda dengan penjaga gerbang yang ada di kota. Penjaga gerbang di sini, mereka adalah para murid dari Sekte Angin. Penjaga gerbang ini, itu merupakan satu cara untuk mendapatkan poin untuk menukarkannya dengan keperluan sekte. Yao Yu kemudian berbicara kepada penjaga tersebut, dan penjaga tersebut menyuruhnya untuk menunggu di sana. Dia ingin melaporkannya kepada tetua yang sedang bertugas saat ini. Setelah menunggu beberapa saat, keluarlah seorang tetua dengan wajah tuanya, dan diikuti oleh seorang perempuan cantik dan bahenol. Karena dengan kecantikan dan kebahenolannya tersebut, itu dapat menjatuhkan bangsa-bangsa. Salam tetua, salam senior Du, ucap Yao Yu. Tetua itu melambaikan tangannya, dan kemudian menyuruh Yao Yu menceritakan semuanya. Hah, apakah yang kamu ucapkan itu benar? Kamu menemukan tambang kristal suci di dalam hutan? Tanya tetua itu dengan mata menyala-nyala. Itu benar sekali, murid tidak akan berbohong, balas Yao Yu. Sangat bagus, hahaha, kalian telah memberikan jasa yang sangat hebat untuk sekte, dan untuk si kapak bajingan itu, aku akan membuat perhitungan dengannya. Berani sekali dia menyentuh anak murid sekte kami, aku akan pastikan, aku akan membuat hidupnya menderita. Bang, ucap tetua itu sambil meledakkan auranya. Sepertinya, kultivasi tetua itu berada di tahap alam ilahi tingkat 6, walaupun bukan yang terkuat di Sekte Angin, dia merupakan tetua yang memiliki jabatan yang cukup berpengaruh. Tetua itu bernama Zhu Qing. Tapi tetua, sepertinya itu sudah tidak perlu, Aosu sudah mati dibunuh oleh saudara ini, ucap Yao Yu sambil menunjuk ke arah Lin Tian. Mendengar ucapan Yao Yu, tetua itu dan murid yang bernama Du itu langsung terkejut. Apakah dia telah membunuh si kapak gembel tersebut? Tanya perempuan yang bernama Du. Benar sekali senior, jawab Yao Yu. Salam tetua, salam senior Du, ucap Lin Tian. Tetua itu mengangguk, sambil memandangi Lin Tian dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Tetua itu merasa anak ini sangat aneh, dan juga tidak terduga. Lalu, perempuan yang bernama Du itu, dia juga memandangi Lin Tian dengan sangat aneh, karena dia tidak merasakan kultivasinya sedikitpun. Saudara ini mengatakan kepadaku bahwa, ia ingin menemui seorang tetua dari sekte kami, jadi, aku segera membawanya ke sini, ucap Yao Yu. Oh, begitu ya, memangnya siapa yang ingin kamu temui? Tanya tetua Zhu Qing. Itu, namanya, kalau tidak salah namanya adalah Qin Yu. Aku tidak mendengarnya terlalu jelas, karena aku pergi dengan terburu-buru saat keluar dari rumah, jawab Lin Tian dengan bingung. Hah, mereka semua langsung terkejut setelah mendengar jawaban Lin Tian. Apakah kamu tidak salah, orang yang bernama Qin Yu itu, adalah seorang leluhur dari sekte kami, beliau juga merupakan guru dari pemimpin sekte, dan juga guru dari tetua agung, ucap tetua Zhu Qing. Oh, maaf. Lin Tian tidak tahu akan hal itu. Lin Tian hanya disuruh oleh nenek untuk datang ke sini, balas sambil mengeluarkan pedang milik neneknya. Setelah mereka melihat pedang itu, mereka semua terkejut lagi. Setelah itu, tetua penjaga segera mengambil pedang itu, dan kemudian merasakan auranya. Hah, pedang ini, seru tetua penjaga. Hei bocah, ayo masuk dulu, aku akan berbicara dan menyampaikannya kepada ketua sekte. Mau tidaknya, itu akan tergantung padanya, ucap tetua Zhu Qing sambil mengajaknya berjalan menuju arai teleportasi. Lin Tian hanya mengangguk, ia sudah merencanakan semuanya setelah dia masuk. Dan setelah ia masuk ke dalam sekte, ia mulai menjalankan rencananya. Ia telah menempelkan kertas jimat teleportasi di tempat ini secara diam-diam, itu ia lakukan, agar ia bisa berteleportasi langsung ke dalam sekte angin. Setelah mereka masuk, mereka pun keluar di bagian lain dari sisi itu. Melihat dunia yang ada di tempat sekte angin berada, itu membuatnya kagum dan kaget.
Sekte ini jauh lebih besar dari sekte salju, mungkin sekitar 2 kali lipat, tidak, 4 kali lipat lebih besar, gumamnya. Salam tetua. Tetua itu hanya mengangguk, dan terus melanjutkan perjalanannya. Setelah mereka berjalan memasuki sebuah halaman dari tempat tinggal tetua itu, dan tempat itu tampaknya cukup besar, di tempat ini, dia akan berlatih dan beristirahat, Lin Tian tanpa sadar berkata, sungguh indah. Mendengar ucapan Lin Tian, tetua itu hanya tersenyum. Kamu tunggu dulu di sini, aku akan ke aula untuk melapor, ucap tetua Zhu Qing. Setelah mengatakan itu, tetua itu langsung terbang dan menghilang. Kakak, sepertinya ada kultivator yang sangat kuat di sini, dan bahkan kekuatannya melebihi leluhur sekte salju, ucap Lin Bai. Benar sekali, aku juga merasakannya, aura di sini sungguh luar biasa, dan bahkan 3 kali lipat jauh lebih kuat daripada di sekte kita, ucap Lin Tian. Setelah melihat-lihat sebentar, Lin Tian segera menyuruh si tikus untuk segera keluar. Setelah tikus itu keluar dari kalungnya, tikus itu segera berdiri di bahu Lin Tian. Lin Pi, bawa kertas ini ke ruangan penyimpanan harta di sekte ini, setelah sampai di ruang harta, kamu tempelkan kertas ini di setiap sudutnya, setelah kamu menempelkannya, coba kamu cari saudara dari leluhur kita, dan kemudian kamu ambil cincin penyimpanannya. Dan jangan lupa juga, ambil cincin para tetua sekte yang ada di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum licik. Cit, oke, balas tikus itu. Cepat pergi, ucap Lin Tian. Cit, tikus itu segera berlari dan masuk ke dalam tanah. Setelah itu, di dalam aula, sepertinya orang-orang kuat telah berkumpul di sana. Kultivasi mereka berada di tahap alam abadi, dan yang terlemah dari mereka berada di tingkat awal. Betapa membagongkannya hal ini, jika itu di benua utara, orang-orang yang telah melangkah ke alam abadi, itu bisa dikatakan sebagai orang yang hidup kekal, dan di benua utara itu sendiri, kultivator yang telah mencapai tahap alam abadi, baik itu di kekaisaran ataupun di dalam sekte, mereka semua masih bisa dihitung dengan jari. Tetapi di benua tengah, mereka seperti kacang. Betapa mengerikannya benua tengah ini. Di dalam aula, di tempat yang paling atas, itu terdapat seorang pria parubaya, wajahnya terlihat tegas, dan matanya yang tajam. Siapapun yang melihatnya, orang itu akan bergidik ketakutan, bukan hanya itu saja, dan bahkan aura yang dipancarkannya, itu jauh lebih menakjubkan lagi, dia adalah ketua dari sekte langit, yaitu Bing Yang. Dan di sebelah kirinya, itu ada seorang pria muda yang agak tampan. Pria itu adalah saudara kedua Bing Yang, yaitu Lao Lu, lalu yang di sebelah kanannya, orang itu adalah orang yang menyukai ibu angkat Lin Tian, yaitu Lin Hou. Sungguh tidak menyangka, sebenarnya orang ini adalah salah satu ahli di sekte ini, dan bahkan memiliki posisi tertentu. Tetua Zhu, apakah pedang ini kamu dapatkan dari anak itu? Tanya pemimpin sekte, setelah mendengar Tetua Zhu membawa sebuah pedang, dan menerima berita bahwa, ada seseorang yang ingin bertemu leluhur mereka, itu langsung membuat keributan tingkat tinggi. Karena berita tersebut, para petinggi sekte segera dipanggil, ketua sekte sedikit tidak percaya bahwa, ada seorang bocah yang ingin bertemu dengan leluhurnya. Leluhur yang disebutkan oleh Lin Tian ini, itu bukan hanya leluhur sekte saja, tetapi leluhur itu juga ayahnya. Dua saudaranya ini merupakan murid dari ayahnya, dan paman keduanya, Lo Lu, itu adalah murid dari paman keduanya, sedangkan si Lin Hou, dia adalah murid dari ayahnya. Jadi sebenarnya, dia adalah adik bagi Bing Yang. Setelah ketua sekte melihat pedang itu, dia langsung terkejut, karena pedang itu adalah bunga salju, itu merupakan pedang yang digunakan oleh bibinya. Dia juga pernah melihatnya pada waktu itu, namun, bibinya telah menghilang setelah beberapa ratus tahun yang lalu, ayahnya pernah menduga bahwa, itu merupakan hasutan dari seseorang. Ayahnya pun pernah pergi keluar untuk menghancurkan satu keluarga yang ada di benua tengah, meskipun keluarga itu adalah keluarga rendahan. Tapi dengan kejadian itu, ayahnya pun langsung viral, dan menjadi trending topik di benua tengah. Setelah menghilangnya bibi, ayah memerintahkannya untuk mencari bibi ke seluruh penjuru benua,
tapi Bibi tidak bisa ditemukan sampai saat ini. 100 tahun yang lalu, ayahnya turun dari kursi jabatannya, dan kemudian menyerahkan kepemimpinan sekte kepadanya. Itu juga karena ayahnya sudah cukup kuat, dan bahkan sudah melampaui tahap alam abadi, tapi dia tahu bahwa, ayahnya masih memikirkan bibinya itu sampai sekarang, oleh karena itu, dia juga terjebak dengan rasa sedihnya sampai saat ini. Benar sekali, Ketua, Lin Tian yang mengatakannya sendiri kepadaku bahwa, ini adalah benda yang diberikan oleh leluhurnya, dan kemudian, Lin Tian meminta untuk menyampaikan pesannya kepada leluhur kita, jawab Tetua Zhu Qing dengan hormat. Setelah mendengar jawaban dari Zhu Qing, tangan Bing yang bergetar sedikit, dan kemudian dia memikirkannya. Jangan-jangan, anak itu adalah keturunan Bibi, tetapi bagaimana mungkin, karena pada waktu itu Bibi masih muda, dan juga kurang menyukai seorang pria, apakah mungkin ada pria yang berhasil menaklukkannya? Mungkin saja, pikir tetua sekte. Kakak, sebenarnya ada apa dengan pedang dan anak itu? Tanya Loulu. Loulu ini merupakan praktisi yang sangat kuat, dan dia juga pencipta arai di tingkat Grandmaster. Seorang yang sudah menjadi Grandmaster, itu bisa disamakan dengan tahap alam abadi. Level Grandmaster Arai, itu terbagi menjadi 3 tingkatan, dan dari setiap tingkatannya, itu masih dibagi menjadi 3 tingkatan lagi. Si Loulu ini berada di tingkat Grandmaster Arai menengah tahap puncak, dan selangkah lagi dia akan menjadi Grandmaster tingkat tinggi. Ini bukanlah hal yang serius, pedang ini hanya berhubungan dengan bibi kita, jawabnya. Bibi, maksud kakak, apakah itu adalah bibi kita Bing Ming? Seru Loulu dan Lin Hou dengan kaget. Dia pernah mendengar bahwa, gurunya pernah memiliki seorang adik yang bernama Bing Ming, tetapi dia tidak pernah bertemu dengannya lagi, karena dia masuk ke sekte ini sekitar 100 tahun yang lalu. Benar sekali, jika berita itu benar, maka, ini adalah kabar baik dan bahagia untuk leluhur beserta sekte kita, Tetua Zhu. Di mana anak itu? Tanya ketua sekte. Anak itu berada di rumahku, Ketua, jawab Tetua Zhu Qing. Bawa anak ini untuk menemuiku, ucap ketua sekte. Baiklah ketua, aku akan menyuruh seseorang untuk membawanya, balas Tetua Zhu Qing. Ketua sekte hanya mengangguk, dan kemudian aula pun menjadi tenang. Di suatu tempat di ruangan tertutup, dan dijaga dengan sangat ketat, para ahli yang menjaga di tempat ini pun sangat kuat, karena masing-masing dari mereka berada di tahap alam ilahi, ini sungguh mengagumkan, dan bahkan ada yang berada di tahap awal alam abadi. Tepat di dalam ruangan ini, itu terdapat seekor tikus yang keluar dari permukaan tanah. Tikus itu melihat-lihat harta yang ada di ruangan ini dengan mata yang berkilauan, dan juga merasa takjub di dalam hatinya. Wow! Harta yang sungguh banyak, tidak boleh, kakak memberikanku misi, aku harus melaksanakannya, gumam si tikus. Dia pun mulai berjalan, dan mengeluarkan kertas dari cincin yang ada di lehernya, kemudian menempelkannya di setiap sudut ruangan. Setelah itu selesai, ia kemudian menggali tanah untuk mencari ruangan leluhur yang telah ditugaskan oleh kakaknya. Tikus itu menggunakan kertas jimat biru yang diberikan Lin Tian, dan kemudian menghilang, lalu masuk menuju ke suatu tempat yang berada di pusat sekte. Sedangkan Lin Tian yang saat ini berada di rumah tetua Zhu Qing, ia keluar untuk bermain dan melihat-lihat, tetapi ia secara tidak sengaja dihalangi oleh murid yang ada di sana. Kalian mau apa? Tanya Lin Tian sambil mengerutkan alisnya. Tidak ada kok, kami hanya ingin hartamu, cepat berikan kepada kami, murid baru, jawab salah satu dari mereka berlima. Aku bukanlah murid di sini, aku hanya sedang jalan-jalan di rumah tetua Zhu Qing, ucap Lin Tian. Hahaha, kami tidak percaya, balas salah satu dari mereka. Setelah mereka berkata seperti itu, mereka langsung mengeroyok Lin Tian karena tidak percaya. Coba saja kalau berani, ucap Lin Tian. Hahaha, baiklah kalau begitu, hajar dia, ucap murid itu. Tinju angin, teriak Lin Tian menggerakkan tangannya, dan segera membentuk serangan yang berbentuk angin kepada mereka. Ini adalah teknik yang dipelajari oleh Lin Tian di Sekte Salju.
Melihat serangan anak muda itu, mereka semua kaget dan agak gemetar. Mereka bersiap menahan serangan Lin Tian, tapi sepertinya sudah terlambat. Mereka akhirnya terkena serangan itu, lalu terbang hingga ratusan kaki, dan bahkan menciptakan garis kecil di tanah. Setelah merasakan itu, semua murid langsung tersadar, sungguh kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu serangan saja, mereka semua bisa diterbangkan, padahal, mereka berada di tahap tempering tubuh tingkat 8. Dasar sampah, apakah hanya segini saja kemampuan kalian? Apakah murid di sini hanya menunjukkan kesombongannya saja, tetapi kekuatannya tidak sesuai dengan kesombongannya, teriak Lin Tian. Hei bocah, kamu sungguh berani menghina sekte kami, ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.